gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Tapi di sini ya puji Tuhan ya, kita ada gadis-gadis di sini yang datang dari MD ini, kecuali Selfie bukan gadis lagi ya. Tapi yang lain ini masih gadis-gadis ini ya. Tapi kalau kita bilang gadis-gadis yang bodoh bijaksana yang ada di sebelah kiri saya, teman-teman di rumah, bagaimana dengan frater-frater ini? Ya? Apakah mereka berarti ini mereka tidak termasuk dalam sini? Ya? Mereka bukan gadis-gadis ini, frater-frater yang masih bujanan juga. Jadi mungkin kalau ada gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana, ada juga frater-frater yang bodoh dan bijaksana. Ya. Saya mau cerita sedikit. Ada kejadian minggu lalu, persis mirip-mirip dengan cerita ini. Jadi, ya, Romo Ishak itu misa, ya, dia mau misa, dia mau mengajarkan frater-frater karena sudah berapa kali terlambat datang pagi-pagi berdoa. Terjadilah seperti kejadian ya, gadis-gadis yang bijaksana dan yang bodoh. Ya, yang bijaksana sudah siap dengan lampunya, mereka berjaga-jaga, ya, tidak ketiduran. Ya. Lalu setelah bisa dimulai dengan Pater Ishak yang sudah terlambat 3 menit, kunci pintunya. Nah, jadi pisahlah. Frater-frater yang bijaksana sudah ada di dalam, setengah persis 6 orang. Kalau tadi 5 dan 5, ini 6 dan 6 ya. 6 frater yang bijaksana sudah siap ikut misa. Lalu 6 frater yang tidak bijaksana terkuncilah di pintu di luar sambil menangis bombay ya, dalam hati, tapi mereka tidak menangis ya. Mereka tidak apa-apa ya, saya sentil-sentil sedikit karena menarik, kebetulan bacaannya mirip ya. Mirip sekali. Ya, kenapa Tuhan memberikan contoh seperti ini? Bahwa ada gadis-gadis yang tidak bijaksana yang terkunci pintu di luar, lalu Tuhan Yesus bilang, untuk Pater Ishak tidak mengenal, saya tidak kenal kamu. Masih untung dia lebih baik daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, saya tidak kenal kamu. Kamu tidak ikut, bisa mereka stres loh. Mereka langsung, untung saya yang baik, dia yang kalah. Saya bisa lalu ya, nanti sore kita bisa ya, kamu ya, aduh kasihan deh, stres semua ya, sudah tidak bisa. Tapi pelajaran juga sedikit banyak. Jadi kebetulan mungkin Tuhan memberikan, tidak tahu juga Pater Ishak sudah melihat bacaan hari Minggu ini atau tidak, tapi bacaannya ternyata hari Minggu ini seperti itu. Kita dengar tadi ada kata-kata bijaksana dan berjaga-jaga. Ya, itu tadi baru pembukaan. Ya. Sekarang intinya, kita mau lihat bagaimana kita menjadi bijaksana dan menjadi berjaga-jaga. Ya. Sekarang bacaan ini menarik, kenapa? Karena kita dengar dari bacaan pertama bahwa kebijaksanaan itu ya, seperti manusia. Ya. Dia sudah menanti-nanti kepada orang yang membuka hati, kepada orang yang haus akan kebijaksanaan. Waktu itu kita seminar hidup baru, ada satu frater, tidak usah saya namakan, dia berteriak, berikan saya kebijaksanaan. Sampai semua kita dengar. Sebegitu ya, baranya, hasratnya dia untuk mau minta kebijaksanaan, seperti tidak dapat ya. Itu. Apakah kita? Saya tanya yang tertawa-tertawakan ini dia ya. Apakah kamu sehaus semau dia untuk mencari kebijaksanaan itu? Kau boleh tertawakan dia. Tapi kalau kalian hanya sungguh-sungguh, bijaksana apa? Saya lebih baik HP saya, berikan HP saya. Ya, padahal kita sudah kadang-kadang kumpulkan HP supaya lebih bijaksana, tapi lebih keras katanya. Berikan HP saya. Sepertinya kebijaksanaan datang dari
HP. Ya. Nah, sekarang sebegitunya sang frater haus akan kebijaksanaan. Ya. Datangnya siapa yang lebih haus datang? Itu pertanyaan saya. Ya. Kita lihat di bacaan sini ya. Dikatakan begitu dia mulai ya. Sebab kebijaksanaan sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya. Dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka yang mencarinya. Kebijaksanaan dijumpai pada tiap-tiap pemikiran mereka ya. Dia berkeliling mencari. Berkeliling mencari. Istilahnya, kalau kita mau kebijaksanaan, kita harus juga berjaga-jaga supaya kalau kebijaksanaan berkeliling mencari, dia siap. Ya minta, saya masuk. Ya, seperti itu. Bukan, ini tidak seperti ya kebijaksanaan jauh di angkasa di mana kita yang berkeliling mencari kebijaksanaan. Kadang-kadang kita suka salah. Kita protes, wah saya sudah cari engkau di mana-mana. Di mana engkau? Di mana kebijaksanaanmu? Sebegitunya. Sepertinya usaha itu semua dari kita, bukan dari Tuhan. Frater-frater sekarang lagi sibuk belajar bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Lalu kemarin mereka belajar satu pepatah yang mengatakan seperti ini. It takes two to tango. It takes two to tango. Artinya apa? Ya, artinya apa? Perlu dua orang untuk berdansa. Perlu dua orang untuk berdansa. Berdansa tango. Istilahnya orang Latin itu ya. Dansa tango. Perlu dua orang ya. Untuk kebijaksanaan datang kepada kita, perlu dua orang yang berdansa ya. Perlu dua orang yang berdansa. Nah, Tuhan, ini metafor. Tuhan mengajak kita untuk berdansa ya. Kita mau atau tidak. Kalau Tuhan yang mengajak saja, kita tidak mau, tidak jadi. Mempelai yang sudah datang malam hari itu, dia mau masuk ke dalam perjamuan pernikahannya. Tapi kalau mempelai gadis-gadis yang bodoh itu tidak siap, frater-frater yang kurang bijaksana itu tidak siap, ya, tidak jadilah dansanya itu. Ya. Karena kita pikir ya, yang berdansa itu saya yang pimpin. Ya. Tuhan, manakah saya sudah siap mau berdansa? Tapi yang mulai dulu siapa? Tadi seperti kita katakan, kebijaksanaan berkeliling mencari yang sudah siap. Bukan kita yang mencari kebijaksanaan. Siapa yang mulai dulu? Inisiatif siapa? Tuhan, kebijaksanaan, atau saya? Inisiatif siapa? Tuhan. Yang suka salah. Kalau sampai biasanya kalau kita doanya ya, kita bisa cek. Kalau kita doanya begini, Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begini. Kenapa kamu belum begitu? Ya. Itu datang dari pemikiran, kepercayaan bahwa saya yang mulai duluan, saya yang dansa duluan, Tuhan ikut saya. Ya. Saya berbuat begini dulu, saya pencipta langit dan bumi, Tuhan harus ikut saya. Ya. Benar atau tidak? Benar atau tidak pemikiran seperti itu? Tapi kan kenapa kadang-kadang kita berkata seperti dalam doa? Pernah berkata seperti dalam doa? Ya, frater-frater. Tuhan, saya
lakukan semua yang biara tuntut dari saya. Kenapa saya dikeluarkan? Contoh, ya, seperti itu. Ya, berarti saya sudah lakukan dulu, Tuhan harus balas saya. Sebenarnya yang terjadi adalah terbalik. Tuhan sudah mengasihi saya dulu, mencintai saya dulu. Saya sudah dilahirkan, sudah dicintai. Kok kamu baik, kamu bisa berapa? Ya? Kita sudah pertama-tama dicintai dulu oleh Tuhan, baru kita membalas cinta Tuhan. Tuhan mengajak kita berdansa, kita merespons dengan mengatakan, ya Tuhan saya siap. Apalagi kalau kata-kata agak aneh ya, tapi kalau untuk gadis-gadis di sini, Tuhan Yesus mau ajak dansa, sudah siap belum? Ya, saya sudah siap atau belum? Ya. Kemarin frater-frater nonton, mereka nonton film Romeo and Juliet, ya. Romeo and Juliet. Mama tahu kan film ini Romeo dan Juliet? Ini terkenal ya. Teman-teman di rumah, om tante, mama semua, ya. Romeo dan Juliet mereka nonton. Biarlah, ya sedikit banyak lihat, ya, romantis. Jadi nanti kalau sudah jadi pastor, jangan lalu baru ngomong, saya tidak nonton ya, tahu bagaimana caranya romantis dengan wanita. Oke, ya saya tidak nonton. Ya, lah Romeo dan Juliet juga, ya. It takes two to tango. Mereka cintanya dalam, benar tidak? Kepada satu sama lain. Bahkan sampai yang satu mati, siapa yang mati? Juliet atau Romeo? Mati dulu. Juliet dulu kan? Juliet dulu sampai Romeo tidak bisa tahan berpisah dengan Juliet. Apa yang terjadi? Dia minum racun, bunuh diri. Apa yang benar daripada Romeo? Apa yang benar? Cintanya yang begitu dalam untuk Juliet, ya, sampai tidak bisa terpisahkan. Lebih baik mati daripada terpisahkan. Tidak salah, ya kan? Lebih baik mati daripada terpisahkan. Tapi apa yang salah? Cinta. Yang salah adalah dia bunuh diri. Ya. Kita juga bisa mengatakan, saya cinta untuk Tuhan Yesus begitu dalam. Tapi apakah sudah Anda? Tuhan Yesus sudah mati? Apakah kita sudah juga, ya, mati untuk Tuhan Yesus? Boro-boro minum racun. Ya. Saya mau katakan yang salah dari kata-kata it takes two to tango adalah hanya dua. Hanya dia dan saya. Hanya dia dan saya. Saya mau protes bahwa bukan hanya dua yang diperlukan untuk berdansa, tetapi tiga. It takes three to tango. Tiga. Kenapa tiga? Karena kalau hanya dua, berarti tidak ada lagi cintanya, itu tidak keluar, hanya tertutup eksklusif di dalam saja. Ya. Keluarga, suami istri, cinta suami dan istri. Kenapa Tuhan memberikan karunia anak? Karena takes three to tango. Ya. Kadang-kadang kalau suami istri saya lihat banyak sekali ya, problem, tidak habis, mau diselesaikan juga tidak bisa ya. Tapi ada anaknya masih bisa bertango ria, masih ada keharmonisan, masih ada kehidupan karena mereka memikirkan tidak hanya cinta mereka berdua, tapi buah cintanya itu yang dipikirkan. Bahkan Tuhan kita saja bukan hanya ya Dwi Tunggal Maha Kudus kan? Tidak ada Dwi Tunggal Maha Kudus. Adanya adalah Tritunggal Maha Kudus.
Teman-teman terkasih, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 1 Agustinus mengatakan bahwa kalau kita katakan Bapa adalah seorang pencinta, anaknya adalah yang dicintai, maka Roh Kudus adalah cintanya sendiri. If the Father is the lover, then the Son is the beloved. The Holy Spirit is love. Holy Spirit is love. The Father is the lover, the Son is the beloved, the Holy Spirit is love. Bapa pencinta, anak yang dicintai, Roh Kudus yang adalah cinta. Jadi teman-teman terkasih, kita perlu 3. Cinta kita akan Tuhan itu terlebih dahulu kita menerima cinta dari Dia. Lalu kita mau merespons. Tapi tidak hanya respons ke Tuhan saja. Iman kita, cinta kita, harapan hasrat kita harus juga mengalir ke luar, ke orang lain. Ya. It takes 3 to tango. Makanya ada hidup doa dan ada hidup pelayanan. Komunitas pun kalau hanya melihat ke dalam diri sendiri saja tidak ada pelayanan, lama-lama mati, hanya memikirkan kepentingan komunitas sendiri. Kita juga frater-frater termasuk saya, kalau hanya memikirkan bagaimana saya bisa bertumbuh, apa dari program formasi untuk saya, semua apa yang Tuhan bisa berikan pada saya tanpa saya memberikan keluar kepada yang lain, lama-lama saya pun akan mati hidup rohaninya. Bukan it takes 2 to tango, it takes 3 to tango. 3 yang diperlukan untuk berdansa sehingga indah, sebuah dansa di surga yang indah. Saya mau tutup dengan sebuah lagu. Lagu ini adalah cocok juga untuk image kita dansa ini, judulnya adalah Hold Me Jesus. Apa artinya Fitri? Hold Me Jesus. Fitri sudah baca bahasa Inggris dengan saya waktu itu. Artinya adalah peluklah aku Tuhan Yesus. Saya jadikan lagu ini sebagai renungan kita. Berikan saya juga sedikit nafas. Dari sini mungkin lebih bagus ya. Apa dari depan sih? Ini gimana? Seperti dosa harus akan jiwaku rindu Engkau, tak pernah Engkau meninggalkanku, ya Yesusku. Aku milikmu seperti dosa haus akan air jiwaku, rindu Engkau, tak pernah Engkau meninggalkanku, ya Yesusku. Aku milikmu. I will always
my gratitude to you, sigh. There are no words. How can I repay your kindness to me? Love was pure. There are no weak words. I will always hold you in my heart. You and I will never be apart. Jesus, I will always hold you in my heart. You and I will never be apart. Hold me, Jesus. Hold me, Jesus. Hold me, Jesus. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, ajar kami untuk berterima kasih Tuhan. Ajar kami berterima kasih agar kami mengenal benar-benar bahwa Engkaulah yang pertama-tama mengasihi kami. Engkaulah pertama-tama yang mengajak kami berdansa. Engkau yang pertama-tama memberikan kebijaksanaan kepada kami, sehingga kami bisa berjaga-jaga, kami siap saat Engkau datang lagi. Tuhan, berikanlah Roh Kudus-Mu itu, cinta yang bisa menguatkan kami untuk mencintai diri kami sendiri, mencintai Engkau, dan mencintai sesama kami. Ajar kami untuk tahu bahwa diperlukan 3 agar cinta itu sempurna. Bapa, Putra, Roh Kudus, kami, diri kami, Engkau Tuhan, dan sesama kami. Disitulah kami bisa menemukan cinta-Mu, menemukan kebijaksanaan-Mu. Ajar kami, agar kami tidak harus pergi mencari dengan susah payah, tapi kami tahu bahwa Engkau yang berkeliling mencari kami. Di mana kami siap, hati kami, Engkau pun masuk dan memberikan kami kebijaksanaan, cinta-Mu, segala yang kami perlukan agar kami bisa menjadi pengikut-Mu yang memberikan saksi akan cinta-Mu di keluarga kami, komunitas kami, di bangsa kami, dan di seluruh dunia.